く未来を背負う覚悟を決めたのです。Welcome back to Choptatsu. Di video kali ini kami akan menceritakan alur dari movie Kamen Rider Geats yang berjudul Kamen Rider Geats Revised Movie Battle Royale. Di movie ini diceritakan di mana Iki bersaudara terseret dalam permainan Desire Royale untuk menyelamatkan Baby Devil adiknya yang akan dimanfaatkan oleh pihak musuh. Sementara Vision Driver pun jatuh ke tangan Colus, yaitu mantan staf Desire Grand Prix, sehingga hal itu membuat Girori kehilangan otoritasnya sebagai Game Master. Sedangkan Colus yang kini telah menjadi Game Master lantas memanggil beberapa rider dari dunia cermin untuk ikut berpartisipasi dalam Desire Royale itu. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini berisi full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Desire Driver. Di awal film diceritakan di suatu malam terdeteksi gelombang panas dari sebuah retakan yang tiba-tiba muncul di atas langit. Aparat kepolisian beserta badan keamanan di Jepang pun dikerahkan untuk mengamati setiap perubahannya. Sementara di sudut kota lainnya muncul dua monster yang sedang mengamati hal tersebut dan merencanakan sesuatu. Lalu setting cerita beralih setelah 7 bulan berlalu sejak kontrak Iki dan Vice berakhir, di mana saat ini Vice telah menghilang sehingga membuat ingatan Iki tentang Vice juga ikut terhapus. Di sini pun diperlihatkan Iki yang sedang dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka yang cukup parah akibat sebuah pertarungan. Lalu scene pun flashback ke beberapa hari sebelumnya, di mana saat itu Iki sedang berlibur bersama keluarganya ke suatu tempat. Di sini Iki pun memperkenalkan kembali dirinya beserta anggota keluarganya, dan tak diduga ternyata Yukimi atau ibu Iki baru saja melahirkan seorang bayi yang kini menjadi anggota baru di keluarga Igarashi. Dan bayi itu bernama Igarashi Koshiro, yang berarti Koshiro merupakan anak keempat setelah Sakura Igarashi. Dan diketahui bahwa saat ini Iki telah berhenti menjadi seorang Kamen Rider setelah Gift musnah dan Vice menghilang. Namun di satu sisi, Kagero dan Lovekov kini telah dianggap menjadi anggota keluarga Igarashi seperti Vice sebelumnya. Walau Daiji dan yang lainnya selalu mengingatkan Iki tentang Vice, namun sayangnya Iki tak memiliki ingatan apapun tentangnya. Sementara itu di markas Bluebird diketahui bahwa tubuh Hiromi telah berlangsung membaik. Dan tak lama kemudian, Karizaki mendapatkan laporan bahwa retakan di langit sebelumnya tiba-tiba mengalami pelebaran. Sementara Hana mendeteksi sebelumnya terdapat dua makhluk tak dikenal yang sedang terbang menuju tempat Iki dan keluarganya berlibur. Keesokan harinya, saat Iki bersaudara akan berfoto, tiba-tiba kedua makhluk itu muncul di hadapan mereka melalui sebuah ledakan. Diketahui kedua monster itu bernama Izanagi dan Baridero. Di sana kedua monster itu ternyata mengincar kekuatan Gifu yang berada pada DNA Iki bersaudara. Saat Sakura mencoba melawannya, tak diduga ternyata kekuatannya tidaklah sebanding dengan monster itu. Namun saat mereka terdesak, Hiromi tiba-tiba muncul di sana membawa Driver dan Vice Stem untuk mereka henshin. Namun untuk Iki, ia juga tetap dapat berubah, namun kekuatannya akan mengalami penurunan yang signifikan karena Vice tak ada. Iki yang merasa tak masalah dengan hal itu pun lantas henshin bersama adik-adiknya. Sementara itu Hiromi diminta untuk menjaga Koshiro. Di tengah pertarungan, tiba-tiba Izanagi menyerang Hiromi dan Koshiro. Dan dari sana akhirnya Iki menyadari bahwa sejak awal ternyata kedua monster itu mengincar Koshiro. Di saat yang sama, secara tak diduga serangan Izanagi pun berhasil dilenyapkan oleh Koshiro. Hal itu pun sontak membuat Izanagi menyadari kekuatan yang dimiliki Koshiro sangatlah besar, sehingga hal itu membuatnya semakin yakin untuk menculiknya setelah mengalahkan Iki bersaudara. Sementara Sakura dan Daiji yang kalah tak dapat berbuat apa-apa melihat hal itu. Scene pun kembali ke masa sekarang dan terungkap ternyata hal itulah yang membuat Iki di scene sebelumnya terluka parah dan dilarikan ke rumah sakit. Setelah mendapatkan pengobatan, dokter pun menyatakan bahwa kondisinya telah stabil. Namun lukanya yang cukup parah akan membuat Iki pulih dalam waktu yang lama. Di saat yang sama, Karizaki pun menginfokan pada Daiji dan yang lainnya bahwa kedua makhluk sebelumnya berasal dari luar angkasa yang kemungkinan juga memiliki gen Gifu. Dan mereka datang melalui retakan yang berada di langit. Untuk membantu mereka, maka Bluebird akan dikerahkan.
Sementara di alam bawah sadarnya, Ikki tampak sedang berjalan ke suatu tempat. Di sisi lain ternyata terungkap bahwa Izanagi dan Baridero ternyata melakukan hal itu berdasarkan perintah dari Game Master. Namun di saat yang sama, Daiji dan Sakura pun kembali menemui mereka untuk menjemput adik mereka dengan dibantu Karizaki dan yang lainnya. Seketika itu juga, mereka henshin secara bersamaan untuk memulai pertarungan. Sedangkan Ikki yang masih berjalan di alam bawah sadarnya, tiba-tiba mendengarkan sebuah bisikan yang memintanya beristirahat dari pertarungan. Sedangkan Hana, Tamaki, dan Sakura akhirnya berhasil mengalahkan Baridero dengan kerjasama mereka bertiga, walau ketiganya juga harus kehabisan tenaga dan kembali ke wujud asalnya. Sementara itu Daiji dan Karizaki masih melanjutkan pertarungan melawan Izanagi hingga akhirnya mereka melakukan attack finish secara bersamaan. Dan tak diduga bahwa hal itu sedikit berpengaruh pada Izanagi, sehingga ia tiba-tiba mengeluarkan baby iblis dari tubuh Koshiro dan menyatukan diri dengannya. Seketika itu juga, Izanagi pun kembali membangkitkan Baridero yang telah kalah. Sementara Ikki yang masih bernegosiasi dengan bisikan yang ada di alam bawah sadarnya pun akhirnya memutuskan untuk kembali bertarung demi menyelamatkan keluarganya. Secara bersamaan, kenangan bersama Vice pun tiba-tiba kembali dan akhirnya tangan Vice berhasil ia raih. Kembali ke pertarungan, kekuatan Izanagi yang meningkat drastis pun sontak membuat Daiji dan Karizaki berhasil dikalahkan dengan mudah. Namun saat Baridero mencoba membunuh mereka yang telah terpojok, lantas dihentikan oleh Ikki yang tiba-tiba telah pulih. Di sini Ikki pun tak sendiri lagi, karena ternyata ia telah pulih dengan membangkitkan kembali Vice bersamanya. Seketika itu juga, mereka pun henshin dan bekerja sama lagi untuk melawan kedua monster itu. Dengan attack finish mereka, akhirnya kedua monster itu berhasil dikalahkan. Setelah monster berhasil dikalahkan, Ikki dan Vice pun saling mengungkapkan kerinduan mereka masing-masing dan memperkenalkan Koshiro padanya. Namun saat mereka akan mencari iblis Koshiro yang telah terpisah dari Izanagi, tak diduga baby iblis itu ternyata telah berada di tangan seorang pria bertopeng yang bernama Kolus. Di sana Kolus pun lantas berkata, jika Ikki ingin menyelamatkan bayi iblis itu, maka Kolus meminta mereka mengikuti sebuah permainan untuk mengubah dunia, yaitu Desire Royal. Lalu Shin pun beralih ke Desire Sanctuary. Di sana Sumuri sangat terkejut melihat sebuah retakan yang muncul di langit. Namun Girori meyakinkannya bahwa itu tak ada kaitannya dengan para Yamato. Di saat yang sama, Kolus pun mendatangi mereka. Sementara di tempat berbeda tampak seorang pria yang merupakan orang di balik rencana Kolus sedang mempersiapkan anaknya berpartisipasi dalam rencana mereka. Ia pun lantas berkata bahwa dunia akan segera diatur ulang. Lalu keesokan harinya, Ace dan yang lainnya pun merasa aneh karena Sumuri dan Girori tiba-tiba menghilang. Terlebih lagi barang-barang mereka juga ikut menghilang, serta Azuma yang seharusnya telah lenyap tiba-tiba bangkit kembali di tengah-tengah mereka. Di sini Ace telah menduga bahwa kemungkinan ada seseorang yang telah mengatur ulang dunia. Dan tak lama kemudian tiba-tiba mereka mendapatkan panggilan dari Desire Grand Prix. Sesampainya di Desire Sanctuary, mereka pun semakin terkejut dengan penampilan dan sikap Sumuri yang berbeda. Di sini Sumuri mengumumkan bahwa permainan selanjutnya akan segera dimulai dengan tema Devil Marathon. Di permainan kali ini, para peserta diminta mengantarkan bayi iblis dari Koshiro sebelumnya ke tempat yang telah mereka tentukan sebagai garis finishnya, di mana target tujuan memiliki jarak 42.190 km. Dan mereka pun diperbolehkan menggunakan alat transportasi apapun untuk sampai di tempat itu. Dan permainan kali ini adalah tim. Tak lama kemudian mereka pun dikirim ke garis start untuk memulai permainan. Dan dari berbagai kendaraan yang disediakan, akhirnya mereka memilih sebuah truk dan game pun dimulai. Dan di sana terlihat Ren Akiyama atau Kamen Rider Knight memperhatikan mereka dari kejauhan dan berkata bahwa pertarungan telah dimulai. Di tengah perjalanan, Ikki dan Vice yang mencari iblis adiknya akhirnya menemukan mereka dengan bantuan radar dari Karizaki. Sementara Azuma yang merasa dibuntuti oleh mereka pun lantas teringat perkataan Sumuri, di mana terdapat rider iblis yang akan mencoba merebut bayi iblis itu dari mereka, dan mereka harus mengalahkannya untuk menyelamatkan baby iblis itu. Dan tak lama kemudian, Ikki bersaudara pun akhirnya berhasil melumpuhkan dan mengepung mobil yang dikendarai Ace dan kawan-kawan. Merasa terpojok, Keiwa pun henshin dan menyebarkan asap ninja untuk mengalihkan perhatian Ikki bersaudara agar Ace dan yang lainnya dapat melarikan diri. Sementara itu Keiwa melakukan pertarungan dengan Daiji. Namun di tengah-tengah pertarungan, tiba-tiba Kagero mengambil alih tubuhnya untuk mengetahui iblis yang bersemayam dalam tubuh Keiwa. Namun di sana Kagero pun dibuat terkejut, karena ternyata di dalam tubuh Keiwa tak memiliki iblis seperti yang ia duga, melainkan seorang pria yang ingin mencari perdamaian dunia. Di saat yang sama, jamar area pun mulai menyempit. Hal itu pun membuat Keiwa dan Daiji harus pergi secepatnya dari sana.
Namun tak diduga Kamen Rider Ryuga muncul di hadapan mereka dan tak membiarkan mereka pergi. Dengan begitu pertarungan pun tak terelakkan, hingga akhirnya Keiwa dan Daiji harus lenyap tersedot dinding jamar area itu. Dan akhirnya terungkap bahwa jamar area kali ini berbeda dengan biasanya. Karena siapa saja yang tersedot ke dinding area jamar itu, maka mereka akan lenyap seketika. Hal itu pun tentu membuat tim Iki dan Ace sangat terkejut. Di saat yang sama, tak diduga Karizaki pun muncul di Desire Sanctuary sebagai komentator menemani Sumuri. Di sini ia pun ditugaskan oleh Colus untuk mengomentari jalannya pertandingan dan memperkenalkan para rider dari dunia cermin yang mulai bermunculan. Walau Keiwa telah menghilang, namun pertandingan masih berlangsung. Maka dari itu, Ace pun mengatur siasat agar mereka dapat membawa iblis itu ke garis finish. Di sini Ace pun meminta Neon dan Azuma untuk membawa tas ransel agar Iki bersaudara kebingungan tas mana yang membawa iblis adiknya. Setelah Henshin, mereka pun lantas berpencar, sehingga hal itu membuat Iki, Sakura, dan Vice juga harus berpencar. Di sini Iki pun berusaha mengejar Ace hingga terjadi pertarungan di antara mereka untuk merebut tas yang dibawa Ace. Sementara di tempat yang berbeda, terjadi hal yang sama pada Sakura dan Kurama Neon. Sedangkan di sebuah kereta, Vice juga berusaha mengejar Azuma. Namun pertarungan mereka pun lantas berakhir saat Vice menceritakan bahwa dirinya baru saja dibangkitkan kembali. Dan hal yang sama ternyata juga baru saja terjadi pada Azuma, sehingga mereka merasa memiliki nasib yang hampir sama. Saat mereka telah berdamai, tak diduga tiba-tiba Kamen Rider Oja muncul untuk mengalahkan mereka berdua. Namun Azuma yang ternyata memiliki ambisi yang sama dengan Asakura untuk mengalahkan semua rider pun lantas tak membiarkan Oja mendahulunya. Karena itu pertarungan di antara mereka pun tak terelakkan, hingga Bava berhasil memojokkan Oja, namun tak diduga Oja yang tak menyerah akhirnya berhasil memukul mundur Bava hingga ia tersedot oleh dinding jamar. Sementara pertarungan antara Gits dan Revice masih berlanjut. Namun pertarungan mereka akhirnya berakhir saat Iki berhasil meyakinkan Ace tentang siapa Baby Devil itu. Dan di saat yang sama ternyata Iki mengenali Ace yang sempat muncul di akhir episode Kamen Rider Revice. Sedangkan di tempat berbeda, Neon dan Sakura akhirnya juga berdamai setelah mereka berubah ke wujud asalnya, di mana ternyata mereka saling mengenal dan Ace memberitahukan kesalahpahaman yang terjadi di antara mereka. Di sini Iki pun menceritakan semua yang terjadi sebelumnya pada Ace, sehingga Ace merasa bahwa permainan kali ini sangatlah berbeda dengan Desire Grand Prix biasanya. Begitu juga dengan Neon yang menceritakan tentang Desire Grand Prix pada Sakura. Namun di tengah pembicaraan, mereka pun dikejutkan dengan area jamar yang muncul secara tiba-tiba. Bersamaan dengan itu, Kamen Rider Night pun muncul, sehingga tanpa pikir panjang Sakura pun lantas henshin dan bertarung dengannya. Namun sayangnya ia dengan mudah dikalahkan oleh Night, sehingga Sakura dan Kurama Neon harus lenyap tersedot oleh dinding jamar itu. Di sini garis finish pun tinggal 10 km lagi. Untuk memenangkan permainan dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, Ace pun meminta Iki dan Vice bekerja sama dengannya, agar Daiji dan semua rekannya yang telah lenyap dapat dibangkitkan kembali. Namun lagi-lagi Ryuga muncul untuk menghalangi mereka. Mereka pun lantas henshin dan bekerja sama hingga akhirnya Baby Devil berhasil dibawa hingga garis finish. Setelah Ace memberikan Baby Devil pada Sumuri, Colus pun lantas muncul dan memperkenalkan dirinya sebagai Game Master yang baru. Sesuai dugaan Ace sebelumnya, ternyata permainan itu bukanlah Desire Grand Prix yang biasanya. Diketahui sebelumnya Colus ternyata telah mencuri Vision Driver dari Girori dengan menyandera Sumuri, sehingga ia dapat menggunakan otoritas Game Master dan mengubah dunia sesuai keinginannya. Di mana saat itu ia menginginkan dunia tanpa Desire Grand Prix. Dan ternyata karena itu juga yang membuat Bava bangkit kembali setelah sebelumnya ia lenyap dari permainan. Di sini permainan Desire Grand Prix pun telah diubah oleh Colus menjadi Desire Royal, di mana para rider akan berjuang sampai mati untuk mewujudkan dunia idealnya. Dan peserta yang akan lanjut ke permainan selanjutnya adalah Gits, Ryuga, Night, dan juga Oja. Tak hanya itu, masih ada satu rider lagi yang akan ikut serta di pertandingan selanjutnya, yaitu Kamen Rider Shaker. Diketahui Kamen Rider Shaker adalah seorang Dezasin yang diciptakan oleh Colus untuk menguasai dunia. Tak diduga Baby Devil sebelumnya akhirnya digunakan oleh Kamen Rider Shaker untuk meningkatkan kekuatannya. Iki yang sangat kesal karena keluarganya telah dipermainkan pun lantas henshin bersama Gits untuk mengalahkan Shaker. Namun sayangnya kekuatan mereka belum mampu mengimbanginya. Untuk itu Colus akan memberikan mereka kesempatan dengan menggelar babak penyisihan. Dan di sini akhirnya terungkap bahwa ternyata Colus bergerak di bawah kendali Eiichi Todoroki, yaitu ayah dari Kaima Todoroki atau Kamen Rider Shaker. Diketahui Eiichi Todoroki adalah seorang politikus yang sangat berpengaruh. Ia pun menggunakan anaknya Kaima sebagai alat agar ia dapat memerintah negara dengan menjadi seorang Perdana Menteri. Sementara Kaima juga memiliki ambisi yang tak jauh beda dengan ayahnya, yaitu menguasai dunia dengan cara paksa.
Di tempat berbeda, Ace akhirnya membebaskan Girori yang disekap oleh Colus. Dengan kesepakatan, Girori akan memberitahukan Ace tentang apapun yang ia ketahui. Sesampainya di Desire Sanctuary, Girori menceritakan bahwa Colus sebenarnya adalah mantan staf Desire Grand Prix yang berambisi untuk menguasai dunia sebagai Game Master. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba tubuh Vice menjadi transparan. Hal itu menandakan bahwa waktu Vice di dunia hampir habis. Terungkap ternyata Vice dapat hidup lagi karena keajaiban dari hati Ikki yang bersifat sementara, dan pada akhirnya akan kembali menghilang. Beruntungnya Girori telah meneliti tentang mereka, sehingga ia memberikan Desire Driver pada keduanya agar Vice mendapatkan ekstra waktu karena telah resmi bergabung di dalam permainan. Bersamaan dengan itu, Ace pun memberikan Beat dan Monster Buckle pada keduanya. Dengan itu, Girori pun berharap mereka dapat menghentikan Colus dan juga Shaker. Keesokan harinya babak penyisian pun akan segera dimulai. Dan di permainan kali ini, game bertema Battle Royale, di mana semua rider harus bertarung sampai mati dan menyisakan satu rider sebagai pemenang untuk menciptakan dunia yang paling kejam. Di sini para peserta pun mulai menulis masing-masing dunia ideal yang ingin mereka wujudkan. Setelah itu, game pemberantasan Kamen Rider pun akhirnya dimulai. Di sini peserta terdiri dari 7 orang dan mereka henshin secara bersamaan. Tak ingin buang waktu, mereka pun segera memulai pertarungan. Sementara di kantor Eiichi Todoroki, Girori pun kembali menemui Colus untuk merebut kembali otoritas Game Masternya dengan pertarungan katana. Sementara itu para rider masih melanjutkan pertarungannya hingga rider dari dunia cermin berhasil dibuat terdesak. Sedangkan di tempat sebelumnya, Colus mengungkapkan tujuannya yang ingin menghancurkan dan menata ulang dunia. Dengan kekuatannya, ia berencana membuka retakan di langit, sehingga hal itu nantinya akan mendatangkan pasukan luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya untuk menginvasi bumi. Di mana nantinya bumi akan menjadi tempat yang menakutkan dan game bertahan hidup sesungguhnya akan segera dimulai. Dan itu tentunya akan menjadi sebuah hiburan baginya. Namun sebelum hal itu sempat ia lakukan, beruntungnya Girori berhasil membunuh Colus dan mereset ulang dunia menggunakan Vision Driver-nya. Sementara di pertarungan sebelumnya, Keiwa, Daiji, Azuma, Neon, dan Sakura yang sempat lenyap akhirnya kembali lagi. Bersamaan dengan itu, Sumuri menginformasikan pada mereka bahwa babak final di Desire Grand Prix telah dimulai kembali dengan tema The Shaker Game, di mana di permainan kali ini para rider diminta untuk menggagalkan Kamen Rider Shaker yang sedang membangun pintu kehancuran di langit. Siapapun yang berhasil melakukannya dan menjadi Desasin, maka mereka berhak mewujudkan dunia idealnya. Namun sayangnya waktu Vice pun semakin menipis, sehingga Ikki mengistirahatkannya di dalam Vice Tam untuk sementara waktu. Setelah Ace menyadari keinginan Ikki sebenarnya, ia pun lantas memberikan Rice Buckle padanya. Usai membagi tugas, akhirnya Ikki dan Ace pun langsung menemui Kaima untuk menghentikan tindakannya. Sementara di tempat berbeda, Daiji dan Keiwa bekerja sama kembali untuk mengalahkan Ryuga. Sedangkan Bava kembali berhadapan dengan Oja. Begitu juga dengan Neon dan Sakura yang bertarung melawan Knight. Namun tanpa diduga, setelah Ryuga melancarkan attack finish ke arah Keiwa dan Daiji, tiba-tiba Ren menyerang Ryuga sehingga membuatnya terpental. Hal itu pun ternyata memicu Shinji Kido atau Kamen Rider Ryuki memisahkan diri dari Ryuga. Di sini Ryuki pun menggantikan Daiji dan Keiwa untuk menghadapi Ryuga. Sementara Knight melanjutkan pertarungannya dengan Aoja. Di pertarungan itu akhirnya Ryuki kembali berhasil mengalahkan Ryuga dengan attack finish-nya. Setelah pertarungan sengit, akhirnya Ikki menggunakan buckle yang diberikan Ace sebelumnya. Dan hal itu ternyata membuat Vice dapat bertarung lagi bersamanya. Dengan menyatukan kekuatan ketiganya, akhirnya Kamen Rider Shaker pun berhasil dikalahkan dan game pun berakhir. Baby Devil pun akhirnya berhasil diselamatkan, dan Kaima yang kalah pun seketika menghilang. Dengan begitu, Ikki dan Ace pun dinobatkan sebagai pemenang dan berhak mewujudkan dunia idealnya. Namun karena Ikki tak memiliki keinginan untuk diwujudkan, maka Ace yang diam-diam mengetahui keinginan terbesar Ikki pun secara rahasia menuliskan hal itu untuknya, yaitu dunia di mana Ikki tetap akan mengingat Vice walau Vice telah lenyap. Seketika itu juga dunia pun kembali seperti semula. Dan kini waktu Vice pun benar-benar telah berakhir, sehingga mereka harus kembali berpisah. Namun Daiji dan yang lainnya terkejut karena Ikki masih bisa mengingat Vice. Dan akhirnya Ace pun memberitahu Ikki tentang keinginan sebelumnya yang ia tulis di kartu Desire Grand Prix untuknya. Bersamaan dengan itu, Ace pun memberitahukan bahwa Eiichi Todoroki akhirnya ditangkap pihak kepolisian. Sementara di tempat berbeda, Keiwa tak sengaja bertemu dengan Shinji Kido yang menanyakan tentang keinginan jika ia menjadi Desasin. Dari keinginan Keiwa, Shinji akhirnya menyadari bahwa masih ada pemuda yang memiliki impian seperti dirinya. Dan seperti biasanya, Ren pun selalu meledek tindakan Shinji yang sok keren itu.
Sementara di tempat berbeda, Kurama Neon yang merupakan seorang selebritis melakukan kolaborasi dengan Sakura Igarashi sebagai anak pemilik pemandian air panas dan Yuki Happy Channel untuk membantunya mempromosikan usaha keluarga Igarashi itu. Dan di sini film pun selesai. Demikianlah movie Kamen Rider Geats kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.